Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang dimana kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Aprilianti, yang kedua Dea Ananda, dan yang ketiga Jumrah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana diskusi kami itu berjudul dan membahas tentang populasi dan sampel. Dan untuk memperjelas hasil diskusi kami, silahkan simak video berikutnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas tentang populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif, dan juga akan membahas tentang jenis-jenis populasi dan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jadi yang pertama, populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus generalisasi hasil penelitian. Populasi itu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, hingga fenomena tertentu. Menurut buku Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, sampel di sisi lain, sampel itu merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu dan digunakan sebagai sumber data penelitian. Sampel dipilih karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam menjangkau seluruh populasi. Pengambilan sampel harus memperhatikan prinsip representatif, yaitu kemampuan sampel mewakili karakteristik populasi. Sampel yang tidak representatif akan menghasilkan data yang bias sehingga kesimpulan penelitian itu menjadi tidak valid. Nah, contohnya dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan di sebuah supermarket. Nah, seluruh pelanggan yang pernah berbelanja di supermarket itu merupakan populasi, sedangkan pelanggan yang dipilih untuk mengisi kuesioner menjadi sampelnya. Jadi populasi dan sampel ini memang sangat penting karena hasil penelitian itu akan digeneralisasikan dari sampel ke populasi. Oleh sebab itu, prosedur penentuan sampel harus dilakukan dengan teliti untuk menjaga keberhasilan dalam suatu hasil penelitian. Seperti itu. Dan yang kedua, pembahasan kedua saya yaitu jenis-jenis populasi dan sampel, yang mana itu dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan jumlahnya. Nah, dalam berdasarkan jumlahnya itu ada dua. Yang pertama, populasi terbatas, yaitu terhingga, yaitu memiliki jumlah anggota yang pasti dan dapat dihitung. Misalnya jumlah mahasiswa di sebuah universitas pada tahun 2024 pada tahun tertentu. Nah, yang kedua, populasi tak terbatas, jadi tak terhingga. Ini tidak dapat dihitung secara pasti, seperti jumlah calon pelanggan di masa depan. Nah, yang B, berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu populasi homogen. Itu semua anggota memiliki karakteristik yang relatif sama. Misalnya populasi siswa kelas 10 IPA yang semuanya mengikuti kurikulum yang sama. Dan yang kedua, populasi heterogen, yang dimana itu terdiri dari anggota dengan berbagai macam karakteristik. Misalnya populasi masyarakat di suatu kota besar yang berbeda-beda dari segi usia, pekerjaan, dan latar belakang sosial. C, berdasarkan tujuannya. Yang pertama, populasi target. Nah, populasi target itu yang menjadi tujuan akhir penelitian. Misalnya, seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Dan yang kedua, populasi survei. Ya, populasi survei itu populasi yang berhasil dijangkau dan diteliti secara langsung oleh peneliti. Seringkali itu lebih kecil dari populasi target.
Sementara itu, jenis-jenis sampel dalam penelitian kuantitatif terbagi atas dua. Yang pertama itu probability sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Teknik ini meliputi simple random sampling, stratified sampling, random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Dan yang kedua itu non-probability sampling. Jadi itu tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama. Contohnya tekniknya adalah purposive sampling, quota sampling, incidental sampling, dan snowball sampling. Jadi dalam pemilihan jenis populasi dan teknik sampling yang tepat itu akan sangat menentukan validitas atau reliabilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti itu harus mempertimbangkan karakteristik populasi serta tujuan penelitian saat memilih metode sampling. Itulah tadi penjelasan dari saya. Saya alihkan ke pemateri kedua. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu tentang teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, teknik probability sampling. Adapun contohnya yaitu yang pertama, sampel random sampling, pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata cocok untuk populasi homogen. Kedua, disproporti stratif random sampling. Semua anggota strata kecil diambil untuk memastikan representasi. 3. Proporti sampling adalah sampel diambil secara proporsional dari setiap strata yang seimbang jumlahnya. 4. Cluster sampling. Sampel diambil berdasarkan wilayah atau kelompok dalam populasi yang luas. Adapun teknik non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu, misalnya setiap kelipatan angka. 2. Sampling quota. Penetapan jumlah sampel berdasarkan karakteristik yang diinginkan hingga quota terpenuhi. 3. Sampel insidental. Pengambilan sampel dari individu yang kebetulan ditemui dan memenuhi kriteria. 4. Sampling purposive. Memilih sampel berdasarkan tujuan atau keahlian tertentu. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Mungkin itu saja. Pemilihan sampel yang tepat penting dalam penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif adalah langkah krusial yang bertujuan untuk memilih subset representatif dan populasi yang lebih besar. Teknik pengambilan sampel ini seringkali berdasarkan teori probabilitas yang memungkinkan peneliti untuk memilih sampel yang representatif dan cukup besar dari populasi target. Contoh teknik probabilitas meliputi simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, dan cluster sampling. Ciri utama dari teknik probabilitas adalah adanya percakapan yang memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Ada dua karakteristik utama pengambilan sampel probabilitas. 1. Semua individu dalam populasi dapat diakses oleh peneliti atau secara teoritis. 2. Setiap orang dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Meskipun teknik probabilitas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, teknik non-probabilitas juga digunakan dalam beberapa penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif dan di bidang perawatan kesehatan. Beberapa metode non-probabilitas meliputi purposive sampling, snowball sampling, dan teknik sampling lainnya. Menghitung ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel, terdapat berbagai rumus yang bisa digunakan, seperti rumus dari Cochrane, Cohen, dan lainnya.
Meskipun rumus ini dapat menghasilkan angka yang sedikit berbeda, disarankan untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar untuk menjaga ketelitian penelitian. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung ukuran sampel adalah nomogram Harry-King yang memberikan hasil berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang ditentukan. Misalnya, untuk populasi 200 dengan tingkat kepercayaan 95% atau kesalahan 5%. Hasil perhitungan dengan nomogram akan menghasilkan sampel sekitar 19 orang. Contoh penggunaan nomogram Harry-King. Misalkan, populasi berjumlah 200 orang dan tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 95% atau kesalahan 5%. Berdasarkan nomogram, faktor penggali untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,195. Maka ukuran sampel dapat dihitung sebagai berikut. Ukuran sampel sama dengan 0,58 kali 200 kali 1,195 sama dengan 19,12 orang. Dengan demikian, untuk populasi 200 orang dengan kesalahan 5%, jumlah sampel yang harus diambil adalah sekitar 19 orang.